Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi beberapa tips ataupun Anda bisa lihat sendiri bagaimana TTG dalam hal memilih saham untuk direkomendasikan kepada teman-teman. Saya yakin di luar sana banyak sekali trader ataupun teman-teman yang bertanya ya, bagaimana sih si analis ini memilih saham lalu direkomendasikan ke publik. Bagaimana dia bisa tahu kalau saham ini lagi mau naik ya. Jadi yang Anda lihat sekarang ini adalah penampakan dari chartingnya CSRA. Jadi saham ini bergerak dalam bidang kelapa sawit. Kalau misalnya Anda lihat di belakangan ini, ya di belakang ini nggak ada chartingnya. Kenapa? Karena saham ini baru IPO. Tapi bukan berarti saya merekomendasikan Anda untuk beli saham-saham yang baru-baru IPO. Bukan. Cuma kebetulan pola dari charting ini sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi biasanya saya akan cenderung melihat kalau misalnya polanya itu cangkir ataupun cup with handle. Maksudnya pola cangkir atau cup with handle itu kayak mana? Itu kayak gini, ya. Jadi seperti ini, ya kita tarik ke sini. Jadi ini wadah cangkirnya, ya. Lalu ini pegangan untuk cangkirnya. Jadi seperti kayak gini. Saya akan cenderung memilih saham-saham yang punya pola seperti ini. Oke, lalu kita pakai tekniknya tarik-tarik garis, ya tekniknya kita sendiri. Teknik yang saya pakai sendiri selama beberapa waktu ini. Oke, Anda lihat harga saham sekarang di 376. Harga 400 ini adalah harga psikologis. Ya, harga genap, saya ngambil harga 400 ini sebagai resistnya dia gitu ya. Anda bisa lihat kok di sini ada gap ya, dan gap ini dekat dengan angka 400. Ya, candlenya kecil ini openingnya di 394, lalu high-nya itu di 400. Jadi saya ambil 400 sebagai garis resist. Lalu saya ngambil lagi 500 ya. Saya ngambil lagi 500. Anda lihat sini ada gap juga ya. Setelah itu saya ngambil 600. Jadi 456. Semua saya ngambil angka genap. Harganya sekarang di 376. Saya akan ngambil garis supportnya ya. Garis supportnya itu di sini ya. Di sini ada gap kecil. Ini di 350. Jadi ini support, resist untuk sahamnya CSRA. Jadi kalau misalnya saya bikin video tentang CSRA, biasanya saya akan bilang kalau misalnya charting ini bisa nembus 400, ya, dia punya potensi untuk naik ke 500. Oke. Jadi contoh kita beli di 400 sampai 500, ini ada 25% potensi kenaikan. Dan potensi kenaikan jangka menengahnya atau tahap 2-nya itu ada di 600, yaitu 50%. Oke. Jadi Anda perhatikan ya, ini ada pola cup with handle. Jadi pola-pola seperti ini akan cenderung membuat saya merekomendasikan saham ini kepada teman-teman. Lalu kita contoh lagi untuk tipe-tipe saham-saham lain. Kita ngambil saham-saham yang kemarin saya bilang kalau saya ada 100 juta ya, saya akan beli saham BNI. Oke, saya akan beli saham BNI. Anda coba lihat ya, Anda perhatikan pola dari charting ini. Itu high-nya ada di angka 8.000 ya. Saya tarik angka 8.000. Ini resistnya. Harga sekarang di 6175. Kalau Anda sering lihat charting ya, Anda bisa secara emosional ya, secara feeling meyakinkan ya diri Anda bahwa pola charting seperti ini punya potensi untuk kembali menguji harga di 8.000. Oke, jadi Anda lihat ya, harga yang turun tajam, lalu dia perlahan naik, mendekati harga sebelumnya, harga tinggi sebelumnya, ya tapi masih belum, masih sekitar ya 60% lah. Kalau di sini mungkin sekitar 70% gitu ya, karena dia turun dikit. Dia punya potensi untuk naik ke atas. Oke. Oleh sebab itu, kalau misalnya Anda BNI ya, naik ke atas ataupun naik lagi kembali menguji high-nya sini,
Ini udah ada sekitar 8,5% kalau Anda beli BNI di hari Senin besok gitu ya. Kalau misalnya dia naik sesuai dengan ekspektasi kita ke 8.000, maka dia punya potensi naik sekitar ya 29 ataupun 30% gitu. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya bilang saya akan beli BNI kalau punya dana 100 juta. Tapi saya nggak belinya langsung ceplok 100 juta langsung all in. Saya akan bagi perlahan saya maksudnya. Oke, jadi yang pola kedua adalah Anda lihat ya. Anda lihat harga saham yang dia turun, ya, dia turun ke bawah. Habis itu dia perlahan naik, ya, perlahan naik. Tapi dia masih ada, ya. Dia masih ada gap. Oke. Dia masih ada gap ke harga tertingginya. Oke, jadi Anda bisa ya memilih saham-saham seperti ini. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita coba cek ya SCMA. Nih, SCMA naik tinggi ini kan, naik tinggi. Kalau SCMA ini lebih ke seperti BNI tadi gitu ya. Kita lihat harga sahamnya itu waktu di sini deh. Waktu di sini. Ya, berarti hampir sama seperti BNI tadi ya. Dia turun. Ya, dia turun, habis itu dia naik. Tapi masih belum mencapai titik tertingginya. Gitu ya. Ini titik tertingginya, high-nya ini di 1630. Kita ambil angka genap aja 1600 deh. Ya, dia masih belum mencapai. Lalu Anda lihat dia sideways terus gitu ya. Kalau misalnya saya pasti akan bilang, kalau misalnya harga tembus 1600, ini sinyal buy. Selagi harga bisa naik di atas 1600, maka ini sinyal buy. Kita lihat ya, kita lihat. Ini harga sahamnya ya flat, cenderung flat. Lalu mulai menguji. Jadi kalau misalnya Anda beli di sini pun ya, ini punya potensi kenaikan 27% loh kalau Anda hold gitu ya. Lihat, dia menguji 1600 tapi dia turun lagi. Next day dia turun lagi. Lalu kita lihat nih. Ya, turun. Nih, turun lagi. Tapi dia masih di sisi high. Nih. Ya. Anda lihat nih. Dia tembus 1600, next day-nya dia berada di atas 1600. Nah, di sini kalau Anda mau buy boleh. Kalau misalnya Anda nggak buy, Anda tunggu. Karena dia pullback kan. Dia pullback, dia masih belum stabil, dia tuh pullback. Lihat, 2 hari dia berada di 3 hari, 4 hari. Nah, 2, 3, 4 hari ini dia berada di atas 1600. Maka di sini adalah sinyal buy. Ya, ini sinyal buy. Oke, ini sinyal buy. Kita lihat ya. Oke, kita lihat harga sahamnya itu naik tinggi. Oke, ini sama halnya seperti BBNI tadi. Jadi apakah hal sama akan terjadi di BBNI? Kita nggak tahu. Ya, oleh sebab itu kemarin saya rekomendasikan kalau saya punya duit saya akan beli BBNI. Ya, mungkin kalau misalnya seperti ini, BNI akan tembus 10.000 nih setelah dia hit 8.000. Ya, pola saatinya seperti ini, dia naik sideways, naik tembus dari sini, ya, tembus high-nya ini, oke, dia naik 30%. Dia biasanya naik ini cenderung di atas ya di antara 10 sampai 30%. Di angka segitu. Jadi Anda balik lagi lihat BBNI ya. Lihat nih. Dia sekarang di sini nih. Kita nggak tahu apakah dia naik sideways beberapa bulan, lalu dia naik lagi, lalu tembus 8.000 naik lagi. Kita nggak tahu. Lalu pasti dong ada yang bilang, wah kalau sideways rugi dong, uang saya nggak bisa berputar, misalnya ngendap di situ. Tapi kalau misalnya pola pikirnya saya, kalau misalnya BNI sideways di atas 6.000, saya malah senang. Kenapa? Karena kan tadi saya punya dana 100 juta. Saya akan pelan-pelan akumulasi BBNI. Lalu tiap bulan kalau misalnya saya ada uang lebih dari hasil gaji dari PT, saya akan nambah. Biarin dia sideways 3 bulan, nanti pas bulan 3 biasanya perbankan di Q1 biasanya naik gitu ya. Di bulan 3 dia naik, dia naik, saya sudah akumulasi mungkin lebih dari 100 juta gitu. Jadi kalau misalnya dia naik beneran ya,
8.000, dia tembus contoh 8.500 deh, 38%. Jadi kalau misalnya 100 juta tadi saya sudah untung 38 juta. Belum lagi tiap bulan saya nambah-nambah dari hasil sisa gaji saya. Berarti potensi cuan saya dari BNI itu ada di atas 38 juta. Oke. Jadi semoga teman-teman merasa bermanfaat dalam video yang mau saya sampaikan kali ini. Mungkin cara penyampaian saya masih kurang bagus gitu ya. Jadi saya juga lagi belajar bagaimana cara menyampaikan dengan cara yang paling simpel lalu mudah dimengerti. Jadi ingat yang satu lagi, jangan sembarang beli saham. Ya. Jangan sembarang beli saham. Walaupun ada isu-isu January effect ya. Kita nggak tahu January effect itu akan ada atau nggak ada. Jadi di video kali ini ada dua ya, pola charting yang lebih memengaruhi saya dalam hal merekomendasikan saham-saham kepada teman-teman gitu ya. Yang satu tadi itu adalah pola cup with handle. Yang kedua ini lebih ke pola buy on breakout gitu ya. Buy on breakout. Jadi kayak kasus SCMA tadi. Jadi selagi ya dia tembus area resistnya, saya buy. Kok nggak buy di sini? Ya boleh juga kalau pakai pola pikir saya juga bisa buy di sini. Oh turun nih bang, ya nggak apa-apa. Ya turun. Lalu Anda harus ingat bahwa dalam 100 trading, kalau Anda bisa menang ya 60 trading, 60 trading itu udah cukup baik. Berarti Anda lebih baik menang daripada kalah. Jangan selalu pengen 100 kali trading, 100 kali itu menang. Itu susah. Susah bukan berarti nggak mungkin ya, susah. Saya dari kemarin trading sampai sekarang, ada yang minus nggak? Ada. Mungkin dari 100 trading mungkin ada 6 atau 7 yang minus. Yang lainnya plus semua. Lalu kenapa saya begitu confident dalam hal trading? Itu karena saya sudah belajar lama gitu ya. Saya sudah dalam dunia trading ini sudah lama lah. Jadi pola-pola charting, mana yang bisa buy, mana yang nggak bisa buy itu rata-rata saya sudah kenal. Lalu juga sikap saya, emosi saya dalam trading itu sudah berbeda dari ya 4, 5 ataupun 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya duit, saya nggak buru-buru belanjain. Saya tunggu sampai ada pola yang menurut saya bagus. Kita bahas terakhir. Kemarin saya rekomen Bank BNI sama Bank Danamon kan. Danamon juga sama. Ya. Danamon juga sama. Konsepnya juga sama. Anda lihat ya. Saya anggap dari sini deh ya, dia turun ke sini. Sekarang dia udah naik ke sini ya. Lalu dia masih ada sekitar nih gapnya. Jadi kalau misalnya saya beli sini, saya jual 4.800, itu juga hampir 50%. Ya, juga hampir 50%, 52% tepatnya. Jadi bukan berarti 52% ini bisa tercapai dalam waktu singkat gitu ya. Dan juga bukan berarti 50% ini pasti gitu loh. Cuman dalam hal memfilter saham, biasanya saya kayak gitu. Jadi semoga ilmu yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi belajar. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.